Rafael Struijk, striker muda timnas Indonesia yang sebelumnya diandalkan oleh Sintayong, kini terancam tak masuk dalam rencana Patrick Kluivert. Meski memiliki etos kerja yang tinggi, performa Struijk belum bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kluivert. Dari 22 penampilannya bersama timnas Indonesia, ia hanya mencetak 1 gol. Bahkan di level timnas U23, Struijk hanya mencetak 3 gol dari 8 pertandingan. Selain performanya yang kurang maksimal, masalah lainnya adalah minimnya menit bermain di klub. Struijk saat ini bermain untuk Brisbane Roar League, namun jarang mendapatkan kesempatan bermain. Dari 18 pertandingan musim ini, ia hanya tampil dalam 9 laga, sebagian besar diantaranya datang dari bangku cadangan. Bahkan dalam 4 laga terakhir, ia sama sekali tidak diberi kesempatan bermain. Kondisi ini semakin memperburuk peluang Struijk untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Keberadaan Oleh Romeni, yang tampil cemerlang di Eredivisie, juga semakin mempersempit peluang Struijk. Meskipun Romeni berposisi sebagai winger, ia punya catatan gol yang lebih baik daripada Struijk. Pada musim 2022 hingga 2023, Romeni sukses mencetak 11 gol dari 33 pertandingan di Eredivisie, sementara Struijk kesulitan mencetak gol. Keberhasilan Romeni ini menambah tekanan bagi Struijk untuk bersaing merebut tempat di timnas Indonesia. Dengan situasi yang semakin sulit, Struijk harus berusaha lebih keras untuk kembali dilirik timnas Indonesia. Ia perlu membuktikan kemampuannya di level klub, dengan lebih banyak mencetak gol dan mendapatkan menit bermain reguler. Ramadhan Sananta kembali menunjukkan kualitasnya sebagai striker tajam di Liga 1. Dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya, ia tampil gemilang dan menjadi kunci kemenangan Persis Solo. Kepercayaan dirinya semakin meningkat berkat performa apik tersebut, dan kini ia bertekad untuk terus konsisten di pertandingan berikutnya. Bagi Sananta, tampil baik di setiap pertandingan bukan hanya untuk tim, tetapi juga demi peluangnya kembali ke timnas Indonesia. Striker berusia 22 tahun ini dikenal dengan insting gol yang tajam dan daya juang tinggi di lapangan. Dengan kondisi tersebut, ia yakin bahwa performa impresifnya bisa menarik perhatian pelatih timnas Indonesia yang baru. Kluivert, yang merupakan mantan striker top dunia, tentu tahu betul bagaimana menilai seorang penyerang berkualitas. Kehadiran Kluivert di timnas Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi Sananta. Ia sadar bahwa legenda Belanda itu sedang memantau Liga 1 dengan serius untuk mencari pemain terbaik yang cocok untuk skuad Garuda. Sananta merasa bahwa gaya permainannya yang dinamis dan kemampuan finishing yang kuat bisa bersaing di lini depan timnas. Dengan kerja keras dan konsistensi, ia yakin bisa membuktikan diri layak mendapat tempat di skuad Garuda yang baru. Saat ini, tugas utama Sananta adalah menjaga performanya tetap stabil di setiap pertandingan. Jika ia terus mencetak gol dan tampil impresif, bukan tidak mungkin namanya akan kembali masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. PSSI sedang menyusun strategi khusus untuk menjaga kondisi fisik pemain timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa persiapan ini melibatkan berbagai aspek teknis dan non-teknis agar tim bisa tampil dengan performa maksimal. Pelatih Patrick Kluivert juga ikut serta dalam merancang strategi yang matang, yang tidak hanya mencakup teknik permainan, tetapi juga faktor logistik, seperti jadwal penerbangan dan latihan yang disesuaikan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi timnas Indonesia adalah banyaknya pemain yang berkarir di luar negeri. Beberapa pemain bahkan masih harus bermain untuk klub masing-masing hingga 16 Maret 2025, yang membuat waktu persiapan semakin terbatas. Untuk mengatasi hal ini, PSSI memberikan fleksibilitas kepada pemain berbasis di Eropa agar mereka bisa langsung terbang ke Australia tanpa harus singgah di Jakarta, sehingga mereka memiliki waktu lebih untuk beristirahat dan beradaptasi. Erick Thohir menegaskan bahwa persiapan timnas Indonesia untuk laga melawan Australia benar-benar memperhatikan setiap detail, terutama faktor kebugaran dan penyesuaian fisik pemain. Perjalanan panjang dari Eropa ke Australia yang memakan waktu sekitar 1,5 hari tentunya bisa mempengaruhi kondisi fisik para pemain. Oleh karena itu, setiap aspek perjalanan dan latihan harus diatur dengan cermat agar pemain tetap berada dalam kondisi fisik terbaik saat bertanding.
PSSI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memastikan misi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tetap terjaga. Dengan persiapan yang matang dan perhatian terhadap semua aspek, PSSI berharap timnas Indonesia bisa tampil optimal dan menghadapi Australia dengan kondisi terbaik. Hari ini menjadi momen spesial bagi Oleh Romeni karena ia resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Striker dari Oxford United ini kini memiliki kesempatan besar untuk membela timnas Indonesia di ajang internasional. Proses naturalisasinya sudah cukup lama dinantikan, dan akhirnya impian tersebut menjadi kenyataan. Sebelum resmi menjadi WNI, Oleh sudah beberapa kali mengungkapkan antusiasmenya untuk bermain bagi Indonesia. Ia merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan negeri ini, terutama karena berasal dari keluarga dengan darah Indonesia. Bagi Oleh Romeni, keputusan untuk bergabung dengan Indonesia bukan sekadar soal kewarganegaraan, tetapi langkah besar untuk menghormati warisan leluhurnya. Ia bertekad memberikan segalanya untuk timnas dan siap bekerja keras agar Garuda meraih prestasi terbaik. Selain faktor keluarga, kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia juga menjadi alasan utama di balik keputusan Ula. Ia sangat kagum dengan fanatisme supporter Indonesia yang luar biasa. Atmosfer sepak bola di Indonesia, menurutnya, memiliki energi yang berbeda dan begitu menggairahkan. Ketika berkunjung ke Indonesia, ia merasakan sendiri betapa besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola, dan itu semakin meyakinkannya bahwa ia telah memilih jalan yang tepat. Bergabungnya Oleh Romeni ke timnas Indonesia tentu menjadi kabar baik bagi skuad Garuda. Pemain berusia 24 tahun ini diharapkan dapat menjadi mesin gol andalan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kecepatan, ketajaman, dan pengalaman bermain di Eropa, Oleh berpotensi menambah daya gedor lini serang timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand akhirnya berbicara terbuka mengenai tantangan besar yang dia alami sejak berkarir di Eropa. Setelah bergabung dengan Oxford United pada musim panas 2024, gelandang muda ini langsung merasakan betapa beratnya persaingan di Eropa, khususnya di Inggris. Marcelino mengungkapkan bahwa tekanan di sana jauh lebih intensif dibandingkan dengan yang dia hadapi di Asia. Di Inggris, persaingan di liga seperti EFL Championship sangat ketat, dengan permainan yang cepat dan fisik yang keras, hal yang membuatnya harus beradaptasi dengan cepat. Sebagai pemain muda, Marcelino mengakui bahwa berkompetisi di liga dengan intensitas tinggi seperti EFL Championship bukanlah hal yang mudah. Ritme permainan yang lebih cepat dan duel fisik yang lebih agresif membuatnya harus bekerja keras untuk bisa menyesuaikan diri. Tidak hanya itu, tuntutan untuk selalu tampil maksimal dalam setiap pertandingan menambah tekanan yang harus ia hadapi. Namun, meski sulit, Marcelino tetap bertekad untuk berkembang dan menunjukkan bahwa dirinya bisa bersaing di level sepak bola Eropa. Dalam proses adaptasi yang penuh tantangan ini, Marcelino merasa bahwa segala kesulitan yang dia hadapi justru membantunya berkembang dengan lebih cepat. Ia menyadari bahwa selain memperkuat fisik, aspek taktik dan penguasaan bola juga menjadi hal penting yang harus dia tingkatkan. Dengan latihan yang lebih intensif dan persaingan yang ketat, Marcelino merasa bahwa pengalamannya di Eropa akan membentuknya menjadi pemain yang lebih matang dan siap untuk menghadapi tantangan di level tertinggi. Meski banyak kesulitan yang dihadapi, Marcelino tetap optimis dan bersemangat untuk terus berkembang. Dia melihat segala tantangan ini sebagai kesempatan untuk meraih impian besarnya, yaitu menjadi pemain top di Eropa. Shane Patinama baru-baru ini menjalani wawancara dengan beberapa media, salah satunya dari Malaysia. Dalam sesi wawancara tersebut, ia mendapatkan pertanyaan yang cukup mengejutkan dari seorang jurnalis Malaysia mengenai pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Jurnalis itu langsung bertanya apakah Shane berharap timnas Indonesia memiliki lebih banyak pemain naturalisasi. Mendengar pertanyaan tersebut, Shane sempat meminta jurnalis tersebut untuk mengulang pertanyaannya, mungkin agar memastikan maksud dari apa yang baru saja ia dengar. Namun, tanpa ragu, Shane langsung memberikan jawaban yang lugas dan penuh percaya diri.
Ia menegaskan bahwa fokus utama timnas Indonesia saat ini bukanlah soal jumlah pemain naturalisasi, melainkan bagaimana mereka terus berkembang sebagai sebuah tim. Jawaban tersebut seakan menjadi tamparan halus bagi pihak-pihak yang masih mempermasalahkan keberadaan pemain keturunan di skuad Garuda. Shine juga menambahkan bahwa hal yang lebih penting adalah bagaimana timnas Indonesia bisa terus berkembang seiring waktu. Ia menyoroti betapa kerasnya kerja yang telah dilakukan tim dalam beberapa tahun terakhir dan percaya bahwa mereka berada di jalur yang benar. Menurutnya, yang terpenting bukanlah soal asal-usul pemain, melainkan kontribusi mereka untuk tim. Pernyataan Shine Patinama ini membuktikan bahwa para pemain timnas Indonesia memiliki mentalitas yang sangat kuat dan fokus pada target besar, yaitu membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kritik atau pertanyaan miring soal pemain naturalisasi bukanlah hal yang perlu diperdebatkan lagi. Yang terpenting adalah terus berkembang, memperkuat tim, dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.